Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bukit Kemuning, Dr. Anda Haja Asmiah Hadayati, Magister Manajemen, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun menggunakan jejaring. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Awiden yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bukit Kemuning beserta jajaran membuka proses pembelajaran dengan melaksanakan online atau daring. Daring yaitu dalam jaringan, yang mana pada kondisi sekarang ini pemerintah menuntut kami sebagai pendidik dan siswa sebagai terdidik, kemudian orang tua siswa untuk dapat memanfaatkan jaringan sosial ini dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan dalam proses ini baik sekolah, pemerintah, pendidik, keluarga besar daripada terdidik ini dapat membantu pelaksanaan proses belajar mengajar lewat jejaring sosial ini. Mudah-mudahan dari ini dapat mewakili daripada pertemuan antara pihak sekolah, dalam hal ini guru, untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswanya. Tuntutan daripada pemerintah dalam keadaan COVID seperti ini adalah proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, walaupun antara terdidik dan pendidik tidak boleh bertatap muka. Karena itulah SMP 1 mulai melaksanakan pelaksanaan pembukaan atau melaksanakan proses pembelajaran lewat daring ini. Bapak Ibu, keluarga besar SMP 1 Bukit Kemuning, wali murid yang kami banggakan, kami menyadari tanpa bantuan daripada Bapak Ibu selaku orang tua keluarga besar SMP 1 Bukit Kemuning tidak mungkin akan dapat melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan baik. Untuk itu, dalam bantuan Bapak Ibu mendorong siswa untuk belajar, melaksanakan tugas di rumah, kami selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada putra-putri siswa-siswi SMP 1 Bukit Kemuning, saya mengharapkan proses pembelajaran lewat daring ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kapan kita akan tatap muka, ini belum dapat ditentukan. Karena kita melihat gejala COVID ini bukan melanda Indonesia saja, tetapi seluruh dunia, bahkan negara-negara adikuasa juga sudah jatuh dilanda daripada COVID ini. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan tugas kita beribadah dan selalu berdoa, menjaga kebersihan atau protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mencuci tangan, memakai masker apabila berada di luar rumah, kemudian tidak berpergian dari rumah ke tempat-tempat yang ramai atau membuat hal yang tidak nyaman atau memungkinkan bersebarnya virus COVID-19 ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada guru, mudah-mudahan daring ini akan membuat manfaat bagi kita semua, akan menjadi amal ibadah daripada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tujuan daripada pemerintah melaksanakan program ini dapat berhasil dengan baik. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua, Bapak Ibu, anak-anakku, keluarga besar SMP 1 Bukit Kemuning, audien yang pernah mendengar atau melihat daripada tayangan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu di pembelajaran daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak sekalian, tentunya kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pun ibu demikian juga. Rahmat karunia Allah dilimpahkan kepada kita senantiasa. Kemudian tak lupa kita ucapkan salam dan selawat kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada nantinya di yaumil akhir kita akan mendapatkan, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anak-anak sekalian, sebelum kita menginjak pada materi kita yaitu tentang toharo, kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya tahara, tapi kalau dalam bahasa Arab itu itu bukan ta, tapi toharo. Tapi karena di buku kita seperti tulisannya, kita ikutin aja. Kalau dalam bahasa ini itu toharo. Nah, di dalam toharo kita belajar tentang kebersihan. Ya, kalau bahasa kita biasa itu toharo itu bersuci, bersih. Bagaimana ajaran Islam mengutamakan kebersihan, bersih lahir, batin, bersih tempat tinggal kita, bersih badan kita, bersih hati kita terutama, karena nilai ibadah kita itu dinilai dari hati. Nah, kemudian untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat, tawaf, kita tuh harus bersih. Terutama bersih dari hadas dan najis. Nah, di toharo ini kita membahas tentang bersihnya kita dari hadas dan najis. Sekarang sebelum kita menginjak toharo, mungkin di rumah seperti biasa kita telah bersih-bersih nak ya, bersihkan pakaian kita, bersihkan rumah kita, bersihkan perabotan rumah tangga kita seperti piring, mencuci piring. Supaya apa? Piring itu kalau nggak dicuci, lama-lama akan ada bakteri kuman mengendap dalam piring dan kemudian kita makan kembali. Kemudian itu akan masuk dalam tubuh kita sehingga kita akan mendapatkan suatu macam penyakit. Kemudian kalau pakaian itu juga kalau misalnya terkena najis. Nanti kita pelajari di sini. Najis, macam-macam najis, macam-macam hadas, ya. Apa itu yang dikatakan najis? Sebelum kita berangkat ke najis, berangkat ke apa itu hadas, kita pelajari dulu bahwa diri kita itu, badan kita itu, rumah kita itu harus bersih. Harus kita jaga sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi zaman sekarang ya, di masa pandemi COVID ini, kita harus senantiasa menjaga stamina kita. Nah, menjaga stamina kesehatan itu dimulai dari kebersihan. Kalau badan kita bersih, hati kita bersih, tempat tinggal kita bersih, halaman rumah kita bersih, tentunya kita akan mendapatkan nilai sehat, mendapatkan kesehatan. Bagaimana hadis Nabi bahwa kesehatan itu sebagian daripada iman. At-tuhurul satrul iman, ya. Nah, kalau kita belajar kesehatan, belajar sehat, tentu dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, sehingga kita terjamin kesehatannya dengan menjaga kebersihan. Nah, menginjak pada toharo ini, sekarang kita mengetahui dulu tentang apa itu toharo, kata toharo. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu najis. Jadi kalau badan kita ada kena najis, kita akan terhalang untuk beribadah untuk sholat. Oleh karena itu, najis tadi harus kita bersihkan. Nah, sebelum kita membahas masalah najis, itu kemudian yang berikutnya itu adalah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan sebagainya. Nah, ingat anak-anak sekalian ya, perhatikan nanti di akhir tayangan ini, nanti ibu akan beri soal, 5 soal.
Kalau kalian perhatikan dari materi Bu ajarkan ini, nanti di terakhir akan ada soal, kalian bisa menjawabnya. Jadi hadas adalah keadaan tidak suci. Jadi perbedaan antara najis dan hadas, kalau najis itu kotoran, kalau hadas merupakan keadaan diri kita yang menyebabkan kita tidak boleh sholat. Nah sekarang najis terbagi 3. Ada najis muhafafah, najis ringan. Ada najis muhafafah, ada najis mutawasito, ada najis muhalazo yang berat. Sekarang pertama-tama kita bahas dulu najis muhafafah, yakni najis yang ringan, yang sering terjadi atau yang sering mengenai badan kita pada saat kita di rumah atau kita dalam keadaan perjalanan. Contohnya kita menggendong adik kita, anak kita atau saudara kita terkena air kencing. Ya, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Itu termasuk najis yang ringan. Itu najis ringan, Nak, ya. Contohnya itu. Nah, sekarang bagaimana cara mensucikan najis ringan tersebut? Kan ringan. Kalau ringan itu bisa kita dengan memercikkan, ingat memercikkan air atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Itu kalau dia kena najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki. Apalagi kalau misalnya bayi laki-lakinya tadi sudah berumur 2 tahun dan sudah makan berbagai macam makanan, maka dia nggak lagi termasuk najis ringan, maka dia termasuk najis mutawasito atau najis pertengahan. Tahu tandanya cara membersihkannya, dipercikkan air ke bagian permukaannya itu sehingga dia bersih sampai nggak ada lagi baunya, atau air kencing tadi sudah nggak ada lagi, kemudian kita keringkan, baru kita bisa beribadah, kita bisa melakukan sholat kita atau tawaf kita kalau kita lagi beribadah di Mekah atau di tanah suci. Berikutnya, setelah macam-macam najis, kita akan belajar juga tentang hadas. Ya, tadi baru najis pertama ya, baru najis pertama itu najis muhafafah. Sekarang yang kedua najis mutawasito atau najis pertengahan. Jadi ada yang ringan, ada yang pertengahan, ada yang berat. Sekarang najis pertengahan. Apa-apa saja yang termasuk najis pertengahan ini? Misalnya, contoh najis pertengahan itu darah, nanah, air seni. Nah, kalau kalian tanya itu apa air seni? Air seni itu adalah air kencing, baik laki-laki maupun perempuan. Itu air seni. Kemudian tinja. Apa itu tinja? Nanti apa Bu tinja? Nanti kita bertinju-tinjuan. Tinja bukan ya. Tinja itu artinya kotoran yang keluar dari dubur kita. Bahasa kasar itu tai ya. Bangkai dan lain-lain. Itu termasuk najis mutawasito atau najis pertengahan. Nah, kemudian cara mensucikan najis pertengahan. Gimana kalau tadi kalau najis ringan muhafafah tadi kita cuma memercikan air cukup ya, sudah bersih. Kemudian kalau najis pertengahan atau mutawasito, kita mensucikannya dengan mengalirkan air yang suci pada benda yang terkena najis sampai hilang zat, warna, rasa dan baunya. Bagaimana? Disiramkan sampai hilang warna, misalnya warnanya kuning air kencing ya, sampai nggak kuning lagi. Baunya, misalnya baunya pesing atau kepait-paitan, mungkinnya kita perlu, kalau misalnya baunya masih ada, berarti tetap kita siram sampai bersih. Atau kalau zaman sekarang kan udah ada rinso atau sabun, kita sabun dengan air yang mengalir sampai nggak ada lagi warnanya, zatnya dan rasanya. Rasanya mungkin nggak mungkin kita makan, tapi terasa di hidung kita bahwa itu baunya sengit. Tahu kan kalau bau kencing? Iya, mungkin anak-anak nggak asing lagi dengan bau kencing. Jadi bau tersebut kita hilangkan dengan air yang mengalir sampai hilang zat, rasa, warna dan baunya. Itu cara membersihkan najis mutawasito atau najis pertengahan.
Kemudian najis berat atau najis muhalazo. Najis muhalazo atau najis berat, contohnya apa? Nah, itu kalau tadi ada yang ringan, ada pertengahan, ya ringan muhaffafa, yang pertengahan mutawasito, sekarang yang terakhir yang berat. Ingat, kalau berat itu kan berarti berat apanya ini? Berat cara membersihkannya atau cara nilai zatnya tadi, nilai najisnya tadi di hadapan Allah itu berat. Contohnya apa? Najis berat. Contohnya sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Kita ketahui semua ya, kita sudah tahu mungkin dulu di kelas di sekolah dasarnya, di SD-nya sudah belajar tentang najis muhalazo yang berasal dari anjing dan babi atau babi dan anjing. Jadi segala sesuatu, misal air liurnya, ya, badannya, dagingnya, itu semuanya mengandung najis berat atau muhalazo. Kita ini belajar tentang najis, belajar tentang tohara ini di SD sudah belajar kita ya, tinggal saja sekarang kita mengulang kembali dan memperdalamnya dan mengingatkan kembali, karena dalam agama itu kan nggak ada berubah-ubah. Misalnya di SMP najisnya berbeda, di SMA berbeda lagi, enggak tetap itu, tapi kita mendalami kembali dan mengulang kembali biar ingatan kita cerah, atau kita bisa paham sampai di usia kita tua, atau sampai nanti kita meninggal dunia sampai mati. Itulah ilmu yang didapatkan kalau kita belajar pendidikan agama ya, hukum. Kemudian ketiga muhalazo, cara membersihkannya atau mensucikannya. Membasuh sebanyak 7 kali dengan air yang suci yang mengalir. Nah, 7 kali ya, kalau yang mutawasito, yang muhaffafa bisa cukup 1 kali atau 2 kali sampai hilang zatnya, hilang warnanya. Tetapi kalau muhalazo ini kita mensucikannya sebanyak 7 kali dengan mengalirkan air. Nah, salah satunya itu kita bersihkan dengan menggunakan tanah. Di sini tahan, salah nak ya, salah ketik tahan, bukan tahan, dengan tanah. Gunakan tanah. Kenapa baru menggunakan tanah ya? Karena tanah tadi bikin zatnya itu hilang, mungkin keset ya, sehingga zat-zat yang masih tersisa di badan kita itu hilang. Itu najis muhalazo. Jadi ada 3 macam najis ya, muhaffafa, mutawasito, muhalazo. Nah, ingatin nak ya, nanti di akhir ini kita akan ada ulangan, ada soal. Mohon kalian kerjakan, jangan setengah-setengah. Yang Ibu ajarkan di sini sesuai dengan apa yang kita pelajari. Karena ya, namanya agama itu tidak boleh kita pisah-pisahkan atau nggak boleh sesuai dengan aturan kita, karena ini syariah sesuai dengan ajaran agama kita, itu agama Islam. Nah, begitu juga dengan kalau ini najis, ada 3 macam najis ya. Sekarang kita belajar tentang hadas, karena yang menghalangi kita beribadah pada Allah itu ada 2 macam tadi, najis dan hadas. Kalau najis terbagi 3, sekarang kalau najis terbagi 3, sekarang hadas. Apa itu tadi hadas? Hadas itu keadaan diri seseorang ya yang menyebabkan dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Itu hadas ya. Tapi kalau najis tadi kotoran, bukan lagi kotoran kalau najis. Tapi kalau hadas itu adalah keadaan diri seseorang sehingga menyebabkan dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Yuk, sekarang kita lihat hadas dan macam-macamnya. Jadi tadi pengertian najis sudah, pengertian hadas sudah, pembagian najis juga sudah. Ada 3 macam dan cara mensucikannya. Kemudian hadas. Hadas juga pengertiannya udah ya, keadaan diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian hadas. Apa itu hadas? Hadas kecil, hadas besar. Hadas terbagi 2. Kalau najis terbagi 3, kalau hadas terbagi 2. Hadas kecil contohnya keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, ingat, kubul dan dubur depan dan belakang. Yang bagian depan itu misalnya air kencing, air seni ya. Dan dubur itu bagian belakang, seperti tinja. Itu hadas kecil. Hilang akal, tertidur. Berarti kalau kita tidur, batal wudhu kita.
karena kita termasuk hilang akal, tidak sadar pada saat kita tidur, sehingga kita harus membersihkannya dengan cara berwudu. Apalagi yang menyebabkan hadas kecil, bersentuhan kulit dengan bukan muhrimnya, bersentuhan kulit dengan laki-laki. Kalau perempuan pun sebaliknya, yang laki-laki bersentuhan kulit dengan yang perempuan. Menyentuh kubul dan dubur, nah itu nggak boleh nak ya, dipegang-pegang. Kalau kita sudah berwudu, berpegang-pegang itu nggak boleh, sehingga kita akan batal wudhu kita, atau menyebabkan kita berhadas, menjadi kita ada hadas kecil di badan kita. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, kalau hadas kecil ini mudah membersihkannya atau mensucikannya, yaitu dengan cara berwudu atau bertayamum. Itu ya, berwudu atau bertayamum. Kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar yaitu contohnya hadas yang menyebabkan orang berhadas besar itu bersetubuh. Apa itu bersetubuh? Mungkin kalian belum tahu atau tidak tahu. Bersetubuh itu adalah melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu bersetubuh. Nah, di dalam Islam boleh bersetubuh atau melakukan hubungan laki-laki dan perempuan itu apabila sudah menikah atau sudah menjadi suami istri. Kalau dia belum statusnya suami istri, itu namanya berzina. Boleh nggak? Tidak boleh nak ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit di sini bahwa orang yang berzina itu dijelaskan dalam Al-Isra ayat 32. Memang di sini nggak ada, Ibu jelaskan sendiri, menjelaskan melengkapi ini. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Bahwa janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji, lagi jalan yang buruk. Kalau kita bersetubuh belum melakukan hubungan suami istri. Nah, bersetubuh itulah menyebabkan kita berhadas besar, menjadikan kita berhadas besar. Kemudian keluar mani, yaitu tadi keluar mani, orang bersetubuh keluar mani. Atau yang laki-laki kalau usianya sudah menginjak 13 tahun, dia mimpi basah, pertanda dia sudah akil baligh atau dewasa, maka dia wajib mandi. Ya, laki-laki. Kalau perempuan itu ketika dia haid. Kalau dia berusia sudah 13 tahun atau 10 tahun, sudah menstruasi atau haid, maka dia wajib menghilangkan hadas besar di badannya dengan mandi wajib. Melahirkan, kemudian nipas, kemudian meninggal dunia. Nah, cara membersihkannya atau mensucikannya dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil, kita membersihkannya atau mensucikannya dengan cara berwudu, kemudian atau bertayamum. Kemudian kalau hadas besar itu mensucikannya dengan mandi wajib. Itu ya anak-anak sekalian ya. Hadas beda dengan najis. Kalau najis cukup dengan air tadi kita bersihkan 7 kali, kita bersihkan 2 kali. Tapi kalau dengan hadas kita dengan wudu dan tayamum. Hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan bertayamum. Berikutnya ya, setelah hadas kecil, hadas besar, sekarang mandi wajib. Kalau mandi wajib, kalian mungkin sudah bisa semua di SD dulu sudah belajar. Kita ngulang kembali niat mandi wajib. Mandi wajib itu ada tata caranya nak ya. Jangan mandi jebar-jebur basah, seluruh tubuh basah semua. Tapi kita nggak pakai niat, nggak pakai bacaan, itu mandinya tidak sah. Mandi wajib ada rukunnya, ada niatnya, ya. Niatnya apa? Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Aku berniat mandi wajib atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar di badanku karena Allah Ta'ala. Itu ya, menghilangkan najis apabila terdapat di badan atau menghilangkan hadas besar, kita dengan mandi wajib. Itu niatnya mandi wajib. Nah, itu ghusla tadi Irafil hadasil akbari pardon lillahi ta'ala. Kemudian apa? Pertama niat, rukunnya ya niat. Kemudian yang kedua membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki jangan sampai ada yang tertinggal. Itu kalau kita mandi wajib basah semua. Jangan mandi wajib kepalanya aja yang basah, badannya tidak. Itu salah. Nah ya, jadi semuanya harus basah, harus rata. Airnya juga harus banyak. Minimal ukurannya itu 2 kula, atau minimal 1 ember yang besar itu sekitar berapa ya? 25 liter lah itu. Itu cara mandi wajib ya. Kemudian berikutnya wudu.
Tadi kita kalau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, kalau menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Nah, wudu juga mungkin kalian sudah belajar tata cara berwudu. Itu ada 6 rukun wudu. Wudu itu ada 6 rukunnya, nak ya. Nah, sebelum berwudu kita harus membaca niat dulu, karena segala sesuatu pekerjaan itu dimulai dari niat. Tanpa niat dia tidak sah. Apa niat wudu? Udah hafal semua kan? Kita tinggal ulang kembali. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Disunahkan mencuci kedua tangan dulu, berkumur-kumur, bersihkan lubang hidung, baru membasuh muka atau membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kaki. Berikutnya adalah tertib. Ada 6 rukun wudu. Sudah dijelaskan dalam At-Taubah, itu kalau nggak salah ya, bahwa ada 6, dimulai dari niat, kemudian membasuh muka, tangan, membasuh sebagian kepala, kemudian kaki, ke-6 tertib, ya, itu rukunnya. Nah, doa setelah berwudu, kalian udah bisa semua ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya ya, biar kita wudu kita sah tadi, niatnya, doanya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikan saya orang-orang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang-orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan-golongan hamba-Mu yang soleh. Berikut ini gambar atau tata cara berwudu, ya nak ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil tadi kita berwudu, pertama itu mencuci tangan, kedua berkumur-kumur, kemudian membasuh muka. Nomor 1, 2, 3 itu sunnah. Kemudian yang masuk rukunnya itu adalah nomor 4, wajib. Ya itu ya, rukunnya itu nomor 4, niat pertama, kemudian yang keempat rukun, yang kelima rukun, yang keenam itu rukun. Nah, yang ketujuh membasuh kedua telinga, itu termasuk sunnah. Kemudian terakhir mencuci kaki. Terakhirnya lagi tertib. Apa itu tertib? Tertib artinya berurutan. Nggak boleh misalnya cuci kaki dulu, baru tangan. Sesuai dengan urutan, muka dulu, kepala, tangan dulu nomor 2, kepala, baru kaki, baru terakhir tertib. Itu cara kita berwudu. Kemudian tayamum. Apa itu tayamum? Syarat tayamum, tidak ada air apabila kita sudah berusaha mencarinya, kemudian berhalangnya kita menggunakan air karena sakit dalam masuk waktu sholat. Itu ya, kalau kita bertayamum. Boleh kita tayamum asal ada syaratnya, tidak ditemukan air. Nah, kemudian bagaimana niat tayamum? Nanti kan gimana Bu cara tayamum niatnya? Nawaitu tayamum li istibahati sholat fardholillahi ta'ala. Itu niat tayamum. Nawaitu tayamum li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat melakukan tayamum agar bisa mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara tayamum? Sama nggak dengan wudhu? Berbeda nggak ya? Tayamum itu kita tampakkan tangan kita, mengusapkan dengan debu suci muka kita 1 kali, kemudian tangan kita 1 kali juga, kiri dan kanan. Nah, ini gambarnya, ya. Tapakkan 1 kali ke tanah. Ya, udah itu kita tepukkan tangan kita, usapkan ke muka kita, ke tangan kita. Pada gambar ke-4 itu tangan kita, tangan kiri kita gambar ke-5 sampai siku, ke-6 sampai siku, sebaliknya. Kemudian tertib. Cuman 2 itu ya, cara kita bertayamum itu 2. Meratakannya ke muka 1 kali, ke tangan kita. Ya, perhatikan gambarnya 1 kali, kemudian yang kiri di luar juga, baru ke depan. Nah, itu ya, itu tayamum. Boleh Bu tayamum? Boleh, apabila dalam perjalanan tidak ditemukannya air. Tapi kalau selagi masih ada air, kita tidak boleh
tayamum. Boleh juga ketika kita sakit. Yang apabila kita tersentuh air tadi, kita akan merasakan mudarat sehingga penyakit kita itu bertambah parah. Jadi kita boleh bertayamum. Ulang lagi ya. Jadi yang kita pelajari hari ini najis, pengertian najis, pengertian hadas, kemudian macam-macam najis, ya, dan cara membersihkannya. Kemudian macam-macam hadas, cara membersihkannya. Kalau najis dibersihkan dengan membersihkan najis tersebut dari tubuh kita dengan menggunakan air dan menggunakan sabun 7 kali atau 1 kali sampai zatnya bersih. Itu ya cara membersihkan najis tadi, tidak Ibu ulas tadi. Kemudian cara kita membersihkan hadas tadi dengan mandi wajib. Kenapa kita harus mandi wajib? Itu sudah jadi ketentuan. Bu, kalau nggak mandi biasa aja, nggak pakai ini, ya itu jadi syariat Islam kita, nak ya, sudah menjadi aturan, ketentuan sebagai syariat Islam. Kenapa kalau kita kentut, ya misalnya kentut itu membatalkan wudhu? Kok kita kentut nggak dicuci duburnya aja? Ya, karena merupakan syariat, kita harus mengulang kembali bersihkan kaki kita, sama mengulang kembali wudhu kita. Sehingga kita kembali tidak dalam keadaan berhadas kecil. Itu ya. Jadi kalau ketentuan hukum itu udah pasti, nah ya, tidak bisa diganggu gugat. Nggak seperti hukum kita bisa berubah lewat sidang ini, sidang itu, kita bisa berubah. Tapi kalau hukum Islam itu mantap. Jadi kalau kita belajar agama itu dari SD dulu sudah belajar tentang wudhu, tetap seperti itulah wudhu, nggak berubah. Belajar tentang tayamum, ya seperti itulah tayamum. Kemudian belajar tentang membersihkan hadas, seperti itulah. Nah, terakhir dari pertemuan kita ini ya, ada hikmahnya. Hikmah toharoh, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian kita akan menjadikan sarana dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Kemudian kebersihan merupakan sebagian daripada iman, juga pangkal dari kesehatan. Kemudian kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Kemudian terakhir dari pertemuan kita ini, kita akan mengerjakan soal-soal. Dan perhatikan soalnya yang sudah Ibu jelaskan tadi dari awal sampai terakhir tentang pengertian toharoh. Kan tadi toharoh, yang kedua nomor 2 sebutkan perbedaan antara najis dan hadas. Kemudian ketiga sebutkan dan berikan contoh dari macam-macam hadas dan najis contohnya. Kemudian keempat, sebutkan cara mensucikan hadas dan najis. Terakhir yang kelima, sebutkan hikmah dari toharoh. Jadi kalau kalian tadi sudah mendengarkan, sudah menyaksikan, sudah menyimak, insya Allah nanti soal ini bisa terjawab. Nanti kita kan ada grup ya, grup PAI nanti. Nah, grup untuk pelajaran agama, nanti kalau kalian sudah mengikuti ini soalnya, nanti kalian kerjakan, setor lewat WA grup. Ya, demikian dari Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.